Pemirsa, eksekusi mati telah dilakukan terhadap 4 terpidana warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, kami sudah terhubung dengan pengamat hukum pidana. Ada Pak Abdul Fikar Hajar di sana. Selamat pagi Pak Abdul. Dengan saya Ivo dan Reza. Pak Abdul, bagaimana Anda melihat pelaksanaan eksekusi mati dini hari tadi? Ya, halo. Saya kira begini. Nomor satu yang harus saya kemukakan adalah saya tidak menyetujui pelaksanaan tidak hanya secara sosiologis bahwa hukuman mati itu hanya Tuhan yang punya hak, tapi kita secara yuridis undang-undang dasar kita itu tidak mengakui sebenarnya hukuman mati, karena hak hidup adalah hak yang tidak boleh dihilangkan dalam keadaan apapun. Halo? Iya. Ya. Pak Abdul Fikar. Hak hidup. Ya. Hak hidup itu hak yang tidak boleh dihilangkan dalam keadaan apapun. Jadi Dan Anda itu adalah hak asasi yang paling dasar. Hanya Tuhan aja yang punya hak untuk mematikan seseorang. Nah, yang kedua, bagaimanapun juga kita bersedih lah ya, bahwa hukuman mati itu masih dilaksanakan di Indonesia ya. Apalagi situasinya terbuka ini sampai kemarin kita kan belum tahu siapa saja yang akan dihukum mati nama-namanya ya, sehingga saya kira ada juga keluhan dari beberapa keluarga yang memang nggak tahu bahwa hukuman mati itu akan dilaksanakan. Iya. Saya kira di urusan apapun transparansi itu harus dikedepankan. Oke, Pak Abdul Fikar Hajar, menurut Anda tadi bahwa eksekusi hukuman mati ini tidak sesuai begitu, walaupun tadi Pak Selamat Pribadi selaku Kaumas BNN menyatakan bahwa hukuman mati ini merupakan hukuman yang dapat membuatkan efek jerah. Bagaimana tanggapan Anda? Coba bilang dari dulu hukuman mati itu diterapkan, kejahatan terus jalan kan. Artinya belum ada penelitian yang menyatakan bahwa karena hukuman mati itu kemudian menurunkan kejahatan. Coba lihat kejahatan narkotika kan terus berlanjut, BNN menjadi besar gitu karena perkembangan kejahatan narkoba itu begitu pesat dan masuk kemana-mana gitu. Bahkan di 1-2 kasus aparat juga punya peranan gitu terjadinya tindak pidana narkotika ini. Jadi kalau saya tidak ada relevansinya gitu ya, hukuman mati itu dengan turun tidaknya kejahatan turun tidaknya kejahatan. Kalau saya lebih efektif adalah hukuman seumur hidup sampai mati gitu. Hukuman seumur hidup tanpa hak remisi. Itu lebih manusiawi dan sama juga kan sebenarnya menghilangkan hak hidup orang lain tapi melalui usianya, melalui tangan Tuhan gitu. Begitu Mas. Jadi pendapat saya tidak berkorelasi gitu. Oke. Berkurang tidaknya antara berkurang tidaknya kejahatan itu dengan hukuman mati. Baik, terima kasih banyak Bapak Abdul Fikar Hajar selaku pengamat hukum pidana atas informasi Anda.